Perkenalkan, nama saya Sukarman Al-Ghazali, pengurus tim Suara Manunggal di Padukan Ngringin, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman-pengalaman, sedikit pengertian dari apa yang saya dapat, yaitu tentang aplikasi Elapor. Yaitu saya tahu aplikasi Elapor itu waktu tahun 2001 awal itu saya buka-buka di internet dan sebagainya. Waktu itu saya sering mengikuti portal-portal di pemerintahan, baik itu portal PPID dari Kabupaten Gunung Kidul, provinsi sampai ke kementerian. Di situ saya lihat ada poin-poin di mana ada tentang lapor. Kemudian saya coba-coba membuka, ternyata di situ sangat sangat membantu dan saya dari situ mencoba untuk memanfaatkan aplikasi itu. Kemudian saya buka akunnya, mendaftarkan diri dan alhamdulillah waktu itu saya bisa. Pertama kali kalau nggak salah itu tahun berapa ya, ini ada HP saya yang menyimpan waktu itu saya melaporkan tentang listrik. Di Padukuhan Ngringin itu semua sudah terjangkau listrik ya waktu itu. Tetapi ada satu wilayah RT namanya RT 5 itu sampai 2001 itu belum ada jaringan listrik. Di situ saya menyampaikan keluhan itu melalui aplikasi Elapor dan alhamdulillah waktu itu ditanggapi dan tidak lama lagi itu terrealisasi pemasangan togor dan jaringan listrik. Jadi untuk aplikasi Elapor itu menurut saya pribadi yang sudah menggunakan itu sangat-sangat membantu. Karena apa? Karena setelah saya mengikuti dari dashboard itu memang benar bahwa selama ini untuk masyarakat dalam menyampaikan berbagai masalah permasalahan, misalnya mau mengadu, mau menyampaikan aspirasi, mau minta informasi itu bingung sebelum adanya aplikasi Elapor. Bahkan saya sering waktu sebelum ada itu mau nanya itu kemana, bahkan kadang tumpang tindih. Masyarakat kecil nggak tahu, misalnya mau nanya tentang listrik itu kemana, mau nanya tentang jalan itu kemana, mau nanya tentang ekonomi kemana. Ternyata setelah ada Elapor, apa yang kita butuhkan, informasi apa yang akan kita minta itu langsung admin dari Elapor itu mengirim ke lembaga atau pemerintahan atau dinas dan sebagainya yang bersangkutan. Sehingga saya terus mengikuti itu, sempat itu sampai kayak dilempar, ternyata pada akhirnya itu terrealisasi. Jujur selama saya menggunakan Elapor dari tahun 2000 April, kalau nggak salah April 2001, itu saya sudah menggunakan, itu ada 3 yang pernah saya sampaikan, tapi itu hanya sekedar sebuah permohonan dan aspirasi. Jadi nggak ada pengaduan kalau saya, karena selama ini saya belum ada hal-hal yang itu perlu saya adukan. Jadi sementara ini saya melihat kebijakan pelaku pemerintahan desa, dusun, dan kabupaten itu saya kira berjalan dengan mulus. Jadi untuk apa saya mengadukan hal yang itu tidak ada manfaatnya. Yang saya butuhkannya informasi bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan unek-unek itu secara langsung tanpa harus dilempar-lempar kemana-mana ya. Karena waktu belum ada aplikasi Elapor itu sebuah aduan, sebuah penyampaian aspirasi itu semacam tumpang tindih gitu ya. Jadi dari dinas ini, dari dinas itu malah tumpang tindih. Setelah ada Elapor ternyata apa yang saya minta, yang kami minta, masyarakat minta itu langsung pada tujuan. Yang tidak berkonten di situ dia akan melempar kepada dinas atau instansi yang berkompeten. Itu yang saya rasakan sangat sangat membantu ya. Itu ada 3 yang saya sampaikan, yaitu waktu saya mengajukan pemasangan listrik itu, kemudian waktu saya mengikuti pembentukan forum komunikasi Jawa Tengah di Kaliurang, itu kebetulan saya sendiri itu atas undangan resmi dari Ketua Kim Pusat itu Pak Yusartiman, itu saya menghadiri di sana. Itu waktu itu Jogja belum belum terbentuk itu loh. Kenapa?
provinsi lain itu FK sudah gembar-gembor, pegiat-pegiat KIM seluruh Nusantara itu sudah terbentuknya forum komunikasi KIM provinsi, tapi Yogyakarta belum. Waktu itu saya juga mengirim surat itu dan alhamdulillah saya dibalasi bahwa untuk akhir bulan ini akan segera terbentuk. Itu jawaban yang sangat memuaskan. Kemudian belum lama ini, udah tahun ini juga 2002 ini saya melihat fenomena perjalanan di jalan nasional, yaitu tepatnya di Tanjakan Maut Pok Cucak, yaitu di Dusun Asem Lulang, di Kalurahan Sidoarjo, Kapanewon, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Itu sebuah tanjakan berat, lika-liku, dan itu rawan kecelakaan. Setelah itu, kejadian berturut-turut, 2 hari berturut-turut ada kecelakaan, malamnya saya main ke sana. Ternyata apa? Setelah saya lihat itu, di pinggir jalan itu tidak ada rambu-rambu. Bahkan penerangan jalan pun tidak ada. Sementara itu tanjakan yang luar biasa, yang sangat-sangat membahayakan para masyarakat lingkungan itu juga kena dampak daripada tanjakan maut itu. Dan waktu itu saya langsung ambil foto-foto kecelakaan itu, kemudian saya ambil kondisi jalan itu, saya kirimkan melalui saya lampirkan melalui laporan elapor. Di situ saya minta cuman gitu aja. Saya minta tolong di tanjakan Pok Cucak itu adanya penerangan jalan. Syukur-syukur ada rambu-rambu di jalan. Dan alhamdulillah bulan kemarin saya kembali ke sana, itu udah terpasang semua rambu-rambu, tinggal penerangan jalan. Mudah-mudahan nanti juga dari dinas terkait yang hubungan dengan prasarana jalan itu juga memikirkan tentang penerangan jalan tersebut. Jadi selama saya menggunakan ini, kebetulan juga saya sebagai pengurus KIM, setiap pertemuan rutin dari KIM Suara Manunggal di malam Minggu Kliwon, setiap malam Minggu Kliwon kami ngumpul, itu dari anggota KIM itu tidak hanya generasi muda. Jadi saya rangkul semua komponen masyarakat, baik yang tua, yang sangat tua, kemudian yang bapak-bapak yang produktif, kemudian generasi muda itu saya rengkut untuk bertemu di kegiatan malam Minggu Pon. Di situ kami sering menyisipkan tentang pengertian-pengertian daripada kemanfaatan aplikasi Elapor ini. Mudah-mudahan dengan sistem pelayanan masyarakat melalui aplikasi ini akan dapat memberikan satu manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Dan bagi masyarakat yang belum mengerti atau mengetahui bagaimana caranya, itu sebenarnya mudah. Kita bisa zaman sekarang, kita walaupun kita tua kayak saya, sudah umur ginian 50-an tahun depan, tapi untuk apa kita pusing? Sementara apa? HP sudah bisa sebagai tempat untuk belajar, baik itu mau lihat dari YouTube dan sebagainya. Saya pun belajarnya ke situ. Jadi guru saya sebenarnya di multimedia. Guru saya itu dari internet, dari Google, dari YouTube dan sebagainya, itu guru saya. Disitulah saya minta tuntunan, saya mau lihat informasi, di situ akan berkembang. Di zaman sekarang kehidupan di dusun kayak gini, di desa yang kayak gini, kalau kita nggak mau mengikuti dunia digitalisasi, kita hanya terpancang kepada anak generasi muda yang tua, tidak kita perdayakan untuk mengenal dan mengetahui, ya sayang. Kayak saya harap nantinya masyarakat secara keseluruhan itu bisa memanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan fasilitasi oleh pemerintah, itu sangat membantu sekali. Dan juga dari aplikasi Elapor sebenarnya saya juga akan satu, yaitu minta kejelasan tentang TV digital, ya. Saya melihat untuk masyarakat tua itu kan nggak kenal tentang HP. Sementara untuk nonton TV aja acak-acakan kan, tidak bisa meliput untuk stasiun lokal. Sementara yang dibutuhkan itu informasi lokal. Kalau orang tua gitu, cuman berita nasional, berita sana-sini, tak butuh orang tua itu. Yang dibutuhkan kan untuk berita-berita lokal, baik budayaan, seni budaya dan ekonomi dan sebagainya. Alangkah baiknya nanti untuk TV digital itu pun juga nanti akan
diberdayakan atau nanti akan diberikan pemerintah untuk bisa memfasilitasi orang tua itu bisa mengikuti perkembangan di luar itu melalui TV. Jadi biar dari sawah capek kita nyantai bisa melihat apa itu pemberdayaan untuk menggali potensi-potensi lokal yang ada di Gunung Kidul itu kalau kita kurang Gunung Kidul itu yang mungkin nanti itu juga sangat membantu dalam promosi digitalisasi di Indonesia. Ya mungkin itu saja, saya harap nanti kepada saya mengajak kepada para rekan-rekan pegiat KIM di Semanu khususnya, di Gunung Kidul khususnya, dan masyarakat seluruh Indonesia khususnya para pegiat KIM, mari kita bersama-sama walaupun kita itu tidak dapat apa-apa, kita murni kerja sosial sebagai relawan informasi, itu kayaknya kita tidak rugi. Mari kita apa yang kita punya, apa yang kita dapat, yang kita punya itu kita kembangkan dan kita sebarkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Mungkin dengan ilmu yang kita dapat itu ibarat kita membagi ilmu yang manfaat bagi masyarakat dan itu akan menghilangkan atau mengalihkan hal-hal yang negatif tentang berita-berita yang sebenarnya tidak perlu kita kenyang, kita expose dan sampai itu akan menjiwai pada diri kita sebagai masyarakat kecil. Masyarakat kita butuh informasi yang menenangkan, menyenangkan, informasi yang adem ayem ya itu. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada tutur kata yang ceplas-ceplos mungkin mohon maaf kepada masyarakat sekalian. Mari kita selalu gumregah, guyub rukun, membangun diri kita, membangun keluarga dan membangun dusun masing-masing demi kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.